Pada hari ini kita semua bersama dengan rekan-rekan seluruh Indonesia pada mengingat kembali tentang kenaikan Yesus ke sorga. Adalah satu anugerah yang luar biasa kita bisa mengenal Yesus Kristus, dan sungguh pengalaman yang dahsyat ketika Yesus naik ke sorga, kita semua bisa mendapatkan seperti tadi yang telah dikhotbahkan oleh Senior Pastor atau ayah saya sendiri. Saya percaya setiap firman yang disampaikan, semua penjelasan tentang Yesus naik ke sorga, itu semuanya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Saya percaya ada tempat yang telah Tuhan sediakan. Kami percaya ada satu masa depan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara semua di dalam Yesus alami anugerah penuh dengan kemenangan yang gila gemilang. Nah, kemudian setelah Yesus naik ke sorga, perhatikan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka semua memandang ke langit, terus memandang ke langit sampai ada malaikat yang berkata, "Hai orang Galilea, kenapa engkau memandang ke langit? Oh, kami mau melihat Yesus." Kemudian malaikat itu berkata, "Buat apa kau memandang terus ke langit? Nanti Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya dengan cara yang sama seperti engkau menyaksikan dia naik ke sorga." Nah, setelah itu yang terjadi, apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus Kristus? Mereka semua pulang ke rumah masing-masing. Bukan, mereka semua berkumpul di satu tempat. Mereka semua saling terhubung antara satu yang lain. Mereka semua terconnected di sana. Inilah yang perlu kita lakukan. Biarlah semua pada kita di sini semuanya untuk berkumpul. Dan saya sangat percaya, bukan kita kembali pada dunia kita yang dulu atau masa lalu kita yang lama, tapi kita di sini bersama-sama menantikan Roh Kudus seperti yang dijanjikan, karena 10 hari ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saya percaya, mari berkumpul bersama-sama. Apakah saat ini Anda punya kumpulan yang bisa mengantarkan Anda kepada destiny saudara? Karena yang saya ingin tunjukkan pada saudara, masa depan Anda ditentukan dari siapa yang ada di sekitar Anda. Teman-teman saudara, itulah yang akan menentukan masa depan saudara. Dan oleh sebab itu bersama-sama di sini, siapa yang dekat dengan Anda saat ini? Siapa yang banyak berbicara dengan Anda? Siapa yang memberikan pengaruh kepada Anda? Siapa yang memberikan dampak kepada saudara? Dan kalau itu misalnya ditanya dan Anda bisa sebutkan namanya orang itu, Anda bisa berkata, itu adalah teman-teman yang rohani. Teman-teman yang membuat iman kita semakin kuat. Teman-teman yang membuat harap kita semakin dahsyat. Dan saya percaya berkumpul bersama-sama ini adalah satu momentum yang luar biasa sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Amin. Diceritakan di firman Tuhan bahwa murid-murid itu berkumpul bersama, mereka bersehati, mereka bersekutu, mereka bertekun dalam doa. Kita mau melihat bahwa apa yang mereka lakukan pada saat itu, mereka bukan hanya sekedar berkumpul saja, tetapi mereka bersehati. Di situ artinya ada kesatuan, ada kesepakatan. Saudara, firman Tuhan dalam Mazmur 131 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan, alangkah indahnya jika anak-anak Tuhan berkumpul bersama, karena kesanalah berkat Tuhan akan dicurahkan. Saya percaya ketika suami istri bersepakat bersama, ketika keluarga bersepakat bersama, bahkan 2-3 orang berkumpul berhimpun di dalam namaku, aku hadir, kata firman Tuhan. Dan kita percaya di sini ketika kita berkumpul, gather together, di sini dikatakan ada Tuhan yang hadir, saudara. Bukan hanya berkumpul, bersekutu, saudara, dan bersepakat, tetapi mereka bertekun. Dikatakan bertekun artinya konsisten, bukan hanya seminggu sekali, tetapi setiap hari mereka berkumpul dan mereka bertekun. Dan kumpul-kumpulnya bukan untuk melakukan yang lain, tetapi mereka berkumpul, bersekutu, bertekun di dalam doa. Itu artinya bahwa mereka fokus kepada Tuhan. Mereka mengarahkan semua kehidupan mereka hanya pada Tuhan. Mereka berkomunikasi kepada Tuhan. Ada fellowship bersama Tuhan. Christianity is not a religion, but Christianity is a relationship between you and God, between us and God. Kita percaya, saudara,
hal inilah, berkat inilah yang akan terjadi pada kita semua. Amin. Amin. Dan juga ketika mereka berkumpul, mereka juga menceritakan tentang nubuatan yang pernah dikatakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Itu kalau Anda dalam firman Tuhan membacanya. Berarti di dalam pada saat kita berkumpul bersama-sama, kita bukan membicarakan gosip. Kita bukan membicarakan tentang isu-isu yang ada di luar, berita-berita yang muncul. Kita bertanya apakah vaksinnya sudah ditemukan atau belum. Wah, ini PSBB ternyata ada banyak singkatan. PSBB kan katanya pembatasan skala bohong-bohongan kan PSBB. Saudara lihat, bukan itu yang menjadi topik pembicaraan kita. Ketika kita berkumpul bersama-sama, kita berbicara bersama-sama tentang firman Tuhan, tentang apa yang sudah Yesus ajarkan, yang Yesus sampaikan, kita dalami. Kalau di antara teman-teman kita masih belum paham atau belum mengerti, kita bisa membantu untuk menjelaskannya, sehingga itu eksegesisnya. Kalau misalnya diperdalam, kita bisa mendapatkan value yang lebih utama. Jadi makanan yang berbobot, makanan yang solid. Itulah sebabnya selama 10 hari ke depan setelah kenaikan Yesus naik ke sorga, kami bersama-sama ingin mengajak saudara untuk berkumpul, bersehati, terkonek antara satu yang lain, bertekun di dalam doa dan di dalam pengajaran para rasul. Amin. Dan saya percaya sekali, biarlah pada saat kita membicarakan satu dengan yang lainnya, Anda tidak keluar dari 3 koridor ini, yaitu nama Bapa di sorga adalah Bapa Yahweh. Yang kedua adalah fokusnya tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah tentang Injil kasih karunia. Tentang apa yang sudah Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Kami percaya dan berdoa bahwa hari ini semuanya engkau sedang dipersiapkan Tuhan untuk menerima anugerah yang besar, anugerah yang dahsyat dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, saudara, mulai saat ini biarlah sama-sama mata kita terarah kepada Yesus. Pada saat itu murid-murid Tuhan melihat ke atas, saudara, dan akhirnya malaikat berkata, kenapa kamu melihat ke atas? Nanti dia juga akan turun seperti pada saat dia naik. Percayalah, saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus, dan biarlah mata kita terus terarah kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, dari manakah datang pertolonganku? Aku melayangkan pandanganku, dan aku percaya pertolonganku datang dari atas, saudara, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Saat ini apapun permasalahan saudara, mari sama-sama kita terus fokus pada Tuhan. Mari terus arahkan hati, pikiran saudara, pandangan saudara tertuju kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menolong kita semua. Amin. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita percaya bahwa pada malam hari ini saudara semuanya di dalam Kristus dan punya hidup yang berkemenangan. Tuhan, kami berdoa satu hati kepada rekan-rekan kami dimanapun mereka berada yang menyaksikan ini. Kami percaya dalam nama Yesus semua yang sakit pasti akan disembuhkan oleh Yesus Kristus. Kami percaya karena Yesus di atas kayu salib melalui bilur-bilurnya, kami percaya sudah disembuhkan. Segala macam sakit penyakit kami sudah yakin bahwa itu sudah sembuh, dan kami bisa punya hidup yang baik, hidup yang luar biasa. Kami punya masa depan yang dahsyat, kami punya masa depan yang cerah. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersuka cita bahwa anugerah Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Kami percaya. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan bahwa pertolongan-Mu segera Tuhan dan sempurna. Kami percaya ketika kami terus mengandalkan Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah mengecewakan anak-anak-Mu. Kami percaya pertolongan kami saat ini pun sedang terjadi di dalam kehidupan kami semua, dan kami terima semua yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Amin. berdoa sekali lagi Tuhan kepada mereka yang berputus asa. Kami tahu bahwa Engkau adalah pribadi yang tidak pernah bisa mengecewakan. Engkau akan memberikan harapan yang baik, harapan yang baru. Dan semua putus asa itu semua dapat diganti dengan new hope, harapan yang baru. Engkau selalu membuat yang baru dalam kehidupan kami. Kami yakin Tuhan bahwa masa depan kami dalam Yesus, kami punya masa depan yang luar biasa. Dan pada hari ini juga kami mengarahkan tangan kami dan berkata di dalam nama Yesus, kami punya masa depan yang cerah. Kami punya masa depan yang luar biasa. Di dalam Yesus Kristus kami yakin sekali untuk keluarga. Kami berdoa Tuhan bahwa di dalam
dalam keluarga engkau melakukan mujizat yang pertama. Berarti ketika engkau menjamah hidup kami, yang paling engkau jamah adalah tentang keluarga kami terlebih dahulu. Karena kami percaya pemulihan suami dan istri itu pasti akan terjadi. Pemulihan antara orang tua dengan anak itu pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Dan kami percaya di dalam keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati dengan luar biasa. Karena tidak ada yang paling indah ketika satu keluarga besar kumpul foto bersama. Itu adalah pemandangan yang indah Tuhan, di mana ada kakek, nenek, kemudian sampai yang paling kecil dari anggota keluarga tersebut, atau cicitnya atau buyutnya, dan itu adalah sebuah pemandangan yang indah. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi jikalau tanpa Roh Kudus. Karena kami tahu Roh Kudus yang menyatukan kami. Tuhan berdoa untuk semua yang ada di sini, keluarganya dilindungi oleh Yesus Kristus. Mereka punya keluarga yang harmonis, mereka punya keluarga yang sempurna, dan mereka akan menjadi etalase kerajaan sorga. Dimana ketika orang lain melihat keluarganya mereka akan terheran-heran dan mau punya keluarga seperti yang kami punya. Sehingga kami hanya bisa berkata pada mereka, kalau engkau ingin memiliki keluarga yang berbahagia seperti yang kami punya, itu hanya didapatkan di dalam Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya pada hari ini, pada hari kenaikan ini, kami semuanya berkumpul bersama-sama. Tidak ada yang terpisah-pisah, tidak ada yang diaspora, tercerai-berai kemana-mana, tidak. Tapi kami meskipun dalam social distancing ini sedang kami alami, tapi kami tetap percaya roh kami terikat antara satu dengan yang lain, dan kami terikat dengan rohnya Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa kami adalah tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus tidak akan ada yang terpecah-pecah, tidak akan ada yang mengarah kepada satu hal yang lain, karena kami disatukan dengan satu kepalanya adalah Kristus Yesus itu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pada hari ini juga kami punya hidup yang baik, hidup yang sempurna, dan di dalam Yesus Kristus kami punya hidup yang berkemenangan dengan kemenangan yang gila gemilang dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, dan kami percaya, dan pada momen saat ini juga kami bersama ingin mengajak sekali lagi saudara untuk mengingat tentang kenaikan Yesus naik ke sorga. Dan bersama-sama kita sebagai satu keluarga, apalagi dalam gereja YAS ini, saudara semuanya tidak sendiri. You are not alone. Together we can do this. Bersama kita bisa melakukan ini, dan kami percaya semuanya sampai garis akhir dan mendapatkan tanah perjanjian. Semua yang Tuhan janjikan itu semuanya pasti akan digenapi tepat pada waktunya. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Bless you.